Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surhi Valiati, NIM T 2014-1084. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang berpikir tingkat tinggi. Berpikir dapat diartikan sebagai aktivitas mental yang melibatkan proses penerimaan, pengolahan, dan pemanggilan informasi dari memori manusia dan menggunakannya untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Pengertian berpikir secara umum adalah aktivitas yang melibatkan kesadaran dan subjektivitas individu. Hal ini dapat mengarah pada sesuatu yang berupa tindakan atau ide atau pengaturan ide. Berpikir juga mendasari segala tindakan manusia dan interaksinya. Sedangkan berpikir tingkat tinggi adalah berpikir pada tingkat yang lebih tinggi, sekedar hanya menghafal fakta atau mengatakan sesuatu yang persis yang disampaikan kepada kita, melainkan proses berpikir yang melibatkan aktivitas yang dilakukan secara sadar untuk mencapai tujuan, yaitu memperoleh pengetahuan yang meliputi tingkat berpikir, analisis, sintesis, dan evaluatif. Kemampuan berpikir tingkat tinggi juga merupakan kemampuan seorang dalam menghubungkan, memanipulasi, dan menginformasi pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya untuk berpikir secara kritis. Susah mengidentifikasikan 3 jenis keterampilan berpikir, antara lain berpikir kritis, yaitu proses kompleks yang berdasarkan pada konsistensi dan standar objektif. Termasuk ke dalamnya adalah membuat penilaian menggunakan kriteria objektif. Yang kedua, berpikir kreatif, yaitu menyatukan informasi agar tiba pada konsep ide atau pemahaman baru yang menyeluruh. Ketiga, metakognisi, yakni kesadaran seorang terhadap proses berpikir yang dimilikinya. Berpikir juga dapat dibedakan atas berpikir tingkat rendah dan berpikir tingkat tinggi. Berpikir tingkat rendah meliputi berpikir level ingatan, pemahaman, dan penerapan konsep. Sedangkan berpikir tingkat tinggi berkaitan dengan berpikir pada level analisis, sintesis, dan evaluasi. Menurut King, mendiskusikan bahwa berpikir tingkat tinggi meliputi berpikir kritis, logis, dan reflektif. Sosa juga memberikan contoh aktivitas yang dapat mendorong peserta didik untuk dapat menggunakan cara berpikir tingkat tinggi sebagai berikut. A. Mendorong siswa menggunakan analogi dan metafora saat menggambarkan dan membandingkan konsep, teori, dan prinsip baru. B. Minta peserta didik memecahkan masalah di mana terdapat solusi yang menjanjikan. C. Ajukan pertanyaan yang memicu cara berpikir tingkat tinggi, misalnya pertanyaan dengan lebih dari satu jawaban yang benar. D. Libatkan peserta didik dalam aktivitas debat diskusi yang membahas lebih dari satu sisi. E. Tugaskan peserta didik dalam aktivitas simulasi atau drama mengenai peristiwa bersejarah. F. Sediakan buku-buku teks dengan materi tambahan yang memberikan lebih banyak sudut pandang berbeda. G. Dorong peserta didik menonton program televisi yang sesuai, menghindari pertemuan komunitas, dan membaca artikel, surat kabar yang mengekspresikan sebagai pandangan berbeda. H. Eksplorasi bersama peserta didik metode-metode yang digunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan pada bidang tertentu. Cukup sekian dari saya. Apabila ada
kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.